Ya, balik lagi bareng gue, Evan, di section Tanya Evan. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu subscriber gue. Namanya adalah LD Mayu. Dia tuh bilang bahwa gue belum pernah ngebahas tentang leadership, tentang kepemimpinan. Sekarang gue bakal ngebahas soal gimana cara supaya lo bisa mengembangkan kemampuan leadership lo. Kenapa gue berani ngejawab pertanyaan ini? Karena ya basically sekarang sendiri, alhamdulillah gue masih berperan sebagai salah satu direktur utama di startup, ya CEO lah kalau bahasa kerennya di 1%. Dan gue juga sebelumnya pas mahasiswa pernah ngejabat jadi ketua atau wakil ketua juga di beberapa organisasi. Dulu pas gue kuliah di UI ada paguyuban orang Bandung, waktu itu gue sempat jadi wakil ketuanya. Terus gue juga sempat jadi koordinator nasional di salah satu organisasi nasional psikologi namanya ILMPI. Kalau lo kepo, lo tinggal cari aja, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, itu tahun 2017. Kalau yang urban itu orang Bandung itu tahun 2018. Dan di tahun 2018 juga gue sebenarnya sempat jadi ketua BEM Fakultas Psikologi UI. Ya meskipun ada pro kontra ya, secara data gak bisa dibilang gue oke banget apa gimana, cuman gue menganggap ya gue punya sedikit banyak pengalaman lah buat di-share ke lo semua terkait dengan kepemimpinan ini. Sebenarnya banyak banget masalah yang dialami oleh orang pemimpin. Gue sendiri sempat melakukan beberapa kesalahan ini dan gue juga sempat nyatet, gue selalu nyatet. Biasanya gue nge-review kira-kira gimana sih tahun ini performa gue di organisasi atau di perusahaan atau dimanapun itu gitu. That's why gue udah punya catatan sebenarnya masalah apa yang sering dialami oleh orang-orang, terutama oleh leader. Nah yang pertama, leader yang kurang baik itu leader yang nggak ngasih contoh. Misal seorang leader pengen anaknya itu datang tepat waktu, tapi nggak jarang gue ngeliat leader itu dia nyuruh orang tepat waktu, nyuruh orang rapat gak ngobrol, tapi dianya sendiri ngobrol, dianya sendiri sering ngaret, dianya sendiri seenaknya, mentang-mentang jadi pemimpin dan nggak dikritik gitu sama orang. Ketika organisasi gagal, biasanya memang karyawan-karyawan itu mencontoh leadernya, which is kalau dalam konteks gue di perusahaan berarti nyontoh CEO-nya. Kalau CEO-nya itu sering telat, ya jangan harap bawahannya itu tepat waktu gitu. Contohnya kayak gitu aja lah. Jadi kalau CEO-nya suka ngaret, CEO-nya nggak pernah menepati waktu, ya jangan harap bawahan lo tepat waktu, karena bawahan akan mengikuti leader gitu. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini dicerminkan biasanya ketika leader itu nggak open-minded. Nggak open-minded artinya dia benar-benar otoriter, nggak menanggapi masukan bawahannya dengan baik. Dan ini juga berhubungan sama komunikasi asertif. Asertif itu ada di tengah-tengah ya. Jadi ada agresif, ada pasif. Kalau orang yang pasif, leader yang pasif itu biasanya dia akan nurut-nurut aja sama bawahannya. Kalau yang agresif, biasanya leadernya itu suka marah-marah, gak menyampaikan sesuatu dengan baik, jadi ininya agresif lah gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya gue lebih condong ke yang agresif, dan ini juga masih gue perbaiki sampai sekarang sih. Masih sering gue evaluasi diri. Yang biasanya memang jadi masalah adalah ini sih, ketika leader itu nggak open-minded dengan pendapat dari bawahannya, jadi kayak bawahannya nyaranin apa, nggak diterima sama sekali, nggak didengerin. Ini sering kali terjadi ketika misalnya ketika kita ngasih tugas nih sebagai leader, terus bawahan nggak nurut gitu atau salah. Biasanya leader yang agresif akan marah-marah. Tapi kalau leader yang pasif biasanya akan didiemin. Nah padahal ada nih di tengah-tengah yang bagus, yaitu asertif. Nanti gue bakal bahas juga. Terus ada masalah yang ketiga, gak paham basic technical skills. Ini masih terjadi juga. Jadi basically ketika kita memimpin sebuah organisasi, alangkah baiknya kalau leader itu tahu kemampuan basic bawahannya. Maksudnya adalah gini, misal sekarang kan gue menjalankan perusahaan 1%. 1% itu bergerak di bidang self-development, dan kita mainly ngasih konten di YouTube. Di YouTube itu berarti kan ada video editing. Kita juga mau bikin aplikasi, yang berarti harus ada divisi teknologi. Kita juga bikin website, berarti harus ada orang yang megang website dong. Nah seorang leader itu yang menurut gue sering menjadi masalah, bisa jadi dia kemampuan leadershipnya bagus gitu. Tapi ketika dia nggak ngerti sama apa yang dilakuin bawahannya, at least basic lah, yang penting basicnya ngerti. Kalau si leadernya nggak ngerti, ini bakal jadi masalah. Ketika gue gak tahu bawahan gue ngelakuin apa, divisi teknologi ngelakuin apa, dan gue gak ngerti sama sekali, gue jadi nyuruh-nyuruhnya entah kelebihan. Jadi gue nyuruh-nyuruh divisi di bawah gue hal yang sebenarnya gede banget, yang gak bisa dia kerjain, atau gue nyuruhnya kerendahan gitu. Nah ini gak baik. Kenapa gak baik? Karena kalau kelebihan, ya burn out lah, staff lo burn out, dan lo juga mungkin marah-marah karena deadline-nya nanti nggak terpenuhi gitu. Atau nggak ngasih challenge gitu ke anak buah gitu. Ketika gak ngasih challenge ya jadinya perusahaan growth-nya lambat, performanya juga lambat, dan jadinya mungkin bawahan lu kalau misalnya jago ya, orang yang jago itu biasanya butuh tantangan gitu, dan dia mungkin nggak bakal dapet tantangan itu dan jadinya bosen. So
Solusinya adalah ya tentu pasti berkaitan sama masalah tadi. Pertama, buat jadi leader yang baik, lo harus kasih contoh yang baik. Kalau lo lihat CEO-CEO terkenal kayak misalnya Bob Iger, CEO dari Walt Disney. Dia itu selalu datang paling pagi di kantornya. Dan itu kebiasaannya dia terusin terus-menerus. Dia selalu datang jam 4, jam 5 gitu. Kedisiplinan itu yang setiap hari dia lakuin, itu juga ngaruh ke bawahannya. Jadinya bawahannya juga disiplin. Yang kedua adalah be open-minded. Jadi ketika bawahan ngasih saran atau ngasih tanggapan, ya lu terima dulu lah tanggapannya gitu. Jangan ditolak mentah-mentah, jangan juga diterima mentah-mentah. Open-minded dan kritis. Lu juga harus decisive. Decisive itu maksudnya adalah lu bisa mengambil keputusan gitu. Kalau misalnya lu disuruh untuk milih A atau B, lu bisa milih A atau B dengan tepat, dengan data, dengan argumen, dengan berbagai pengalaman yang lo punya gitu. Karena di sanalah leader berperan. Gimana cara lo ngambil sebuah keputusan. Be asertif. Tadi kan gue udah ngomong tentang komunikasi yang baik. Lo harus asertif. Jangan pasif, jangan agresif gitu. Nah, jadi gimana caranya lo menyampaikan opini lo menyampaikan bahwa misal bawahan lo salah nih. Gimana caranya lo menyampaikan bawahan lo salah dan bikin dia merasa bersalah, tapi nggak bikin dia kesel sama lo gitu. Jadi saran gue adalah lo coba apresiasi bawahan lo kalau misalnya bawahan lo lagi melakukan sesuatu yang baik, dan nggak apa-apa untuk marahin bawahan lo ketika dia lagi melakukan sesuatu yang buruk gitu. Biasanya sih komunikasi asertif ini bisa lo cari di internet ya. Kalau contoh dari gue, perbanyak kata aku. Jadi dibandingkan lo tuh salah mulu, lo tuh kayak gini, mendingan lo bilangnya dari yang gue lihat kerjaan lo tuh kayak gini. Menurut gue ini salah karena gini. Jadi lebih ke menyampaikan perasaan kita dibandingkan kita nyalahin orang. Nah, itu salah satu tips dari komunikasi asertif. Menurut gue sih itu juga cukup. Yang penting lo tahu gimana caranya menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti hati orang lain, tapi tetap bikin dia sadar gitu. Nah, yang keempat itu pahami basic technical skills dari anak buah lo. Jadi kayak cobalah berempati. Misal anak buah lo adalah video editor. Misal lo bukan video editor, ya lu belajar untuk gimana caranya lu bisa ngerti cara kerjanya bawahan lu. Kenapa? Karena dengan lu ngerti cara kerja bawahan lu, dengan lu ngerti basic video editing skills, lu gak bakalan tuh nyuruh sesuatu yang gak mungkin dikerjain sama dia sekarang gitu, karena skillnya gak nyampe misal. Atau lu gak bakal nyuruh sesuatu yang mudah banget buat dia. Jadi lu bakal ngasih kerjaan yang menantang iya, tapi bisa dikerjain juga iya gitu. Jadi realistis lah. Empati sangat penting ya. Empati penting banget di sini karena dengan empati kayak gitu, anak buah lu juga nanti bakalan lebih ngehargai lu, bakal lebih bisa diskusi dengan lu gitu. Bakal lebih bisa tektokannya enak lah. Yang kelima, pelajari manajemen yang baik. Biasanya lu bisa baca ini di buku-buku, lu bisa baca ini di YouTube, dan ini juga nyambung ke advice ke-6. Yang ke-6 adalah jangan lupa baca-baca dan nonton video yang baru gitu. Kayak misalnya di TED gitu. Yang menurut gue cukup bagus dan memengaruhi culture 1% adalah video dari Ray Dalio misalnya. Seth Godin tentang marketing dan lain sebagainya lah. Di TED tuh banyak banget. Lu juga bisa baca buku populer kayak Zero to One, ngomongin startup gitu ya, The Lean Startup, ya Harvard Business Review gitu setiap minggu. Kayak gitu-gitu lu baca aja gitu. Menurut gue sih lu bakalan setingkat lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain gitu, dibandingkan leader-leader yang lain gitu. Udah, itu sih catatan dari gue tentang gimana caranya mengembangkan skill leadership lu. Ya, karena ini section tanya Evan, lu bisa tanya apapun ya di comment section. Kalau misalnya lu kepo tentang apapun, please tanyain aja. Lo komen di bawah ini, dan kalau misalnya lo suka videonya, please jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu aja sih dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Gue Evan. See you in the next video.